Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetep ngene kuwi kadal fakul ayaku nak apa kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mboke dhewe mati wae ngobatno ya aku sampean yo wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saya kira urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bahasa ijazah dan juga. Beliau si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawah panen, apa lah. Umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mau makhluk gaib buat jin, gue dua usah keresek. Iya jadi butuh dua nih gitu. Itu jalan pintas, namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad bukan Nabi Sulaiman. Mulanya pangeran Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni bahaya kanggo umat. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan. Kalau bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya. Nabi Ibrahim saja, anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mampu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam-macam kerere nih. Tapi ketika adene bojone usul, ya Ayub mbok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Ya Nabi Ayub, aku lara pirang tahun? 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Laraku mbek sehatku diake apa? Jadi dungane ngenteni nek 80 wae. Aku lola jadi gaya sini gitu lora tapi yang gereling Nabi Ayub itu meriang. Bengkel itu radiko. Wong lora lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelekak. Jadi Nabi Ayub seramet. Artinya sampean kalau tidak niru Ayub lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Dah kiri enggak jadi nopo. Parah nih, parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud itu jadi raja karena berhasil mata ini sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak saat ini dari putih Yaman. Yaman nu sing saat ini riyen kaum Ad, kaum apa? Ad. Riyen istilah Sabak terus mundur Ad. Pada kaum Ad dimusnahkan semua. Terus orang Arab darani Hadramaut kota apa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib. Orang darani Hadramaut terus darani apa ya? Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah, sisi Ka'bah, ada sing daerahnya rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila tapi bagian pendapat.
Walhasil itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan dahsyat tamliku humba utiyas mingkuli syai'in walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai napa? 7. Saking supaya aras hingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil gue cerita ngoten dari Nabi Sulaiman, tenan gue ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek gue gorok tak ora kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya itu benar, dikon kirim surat. Iki tero ning sinten Bilqis, ratune jenenge napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni napa? Terus kena esbok kaya no surat, saat ditompo, semua tawalan pangsur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ, tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya kalau tak niki konsultasi dengan para punggawane. Ini ulkiya ilayya kita bungkarin. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tasyakin. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, kami yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow, 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaibe niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Jadi kok cerita Sarif Hidayatullah mbek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wali kan tadi itu. Engko ceritane padha Nabi Sulaiman gara-gara anak Bilqis untuk apa? Wahyu kan. Jadi mulai dhisik ku Nabi yo ya ditutwali sama negara menang ya terus napa? Riyen terang-enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Saat ini ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar kalau Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Nanti ngomongin Raden Fata lagi. Gue anggap elek tapi ono bener. Nah, nek kula niku termasuk setengah wali teh setengah wong syariat. Artinya nek wae bayar pajak ya kula bayar pajak. Tapi kula sebagai wong sing marang pangeran niku tetep mok ngrasa di atasan. Niku presiden niku bupati. Atasan kula ya tak anggap ya pangeran. Cuma pangeran di sunah ning dunya ana bupati ana presiden. Nah, kalau ngerasa di atasan repot. Napa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa mau 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo informasi kan gitu. Dekne gawe konblok 7 farsah napa 9 farsah saking emas. Wes ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lah kudane dibena nguyah ning kono, dibena ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk lho diangkut sedemikian apa? Terhormat.
Muhammad kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere lagi hias. Saya mas rongga ambek peralatan alat salat gegere lagi hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa isih ngising uyah ning kono. Areng patutane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas wis tak angkut tuh piye ning kene diguyok. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumi bulani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku nu suga-suga wong. Mas-mas ku ning dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Iki buka emas tak nggo. Wong kowe nggo emas ku cek temen. Bal antum bihadiyatikum napa? Dan itu ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bistami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit itu takon. Duit itu sudah menopo. Ini kan gini. Nah jadi kan gitu toh. Kita ada pengalaman jinan cara nganggo duit di bangku loh. Mereka alasannya jinan ngekek duit gue ben sebundi jadi ben tambah kata. Jinan pek mawon kersane duit jinan tambah kata boten sah kek nopo. Kesuwen nak ditampa kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen iki duit niki jinan buta malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ya ora hikmah itu, jadi akhirnya wong eling ape sedekah ning Abu Yazid, Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kuduwe pas tenan. Bukan bertambah kata dibalekno. Kan kasus jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Nggih, pertama alih ben boten kalong blas jenengan. Walhasil ini kula cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman. Itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak Jawa darani Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhur Rasulillah. Dan dianggap madhunya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhu Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu lagu manjinten Syekh Namun Busiri, karena dikombinasikan oleh faham sufi kelas A, okay? Faham sufi kelas nomor A, buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini, yura sunni, yura nomor si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ora iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ora iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kene njung sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi napa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetep ngene iku wis kadal fatu ayat Quran apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafik malah dosane tambah loro.
Dosa melarat ra iso ngobatno, ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin, akhirnya menjerumuskan dia ke lembah Nawahi. Itu. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa ditur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal macam tak senang kiai. Nah kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir nawa belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama di daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmu walaka. Walam yudanuhu fi ilmu. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek wadon. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo ganjil wadon nyembelih unta sitok ibar.
Kenapa Nabi tidak jalan pintas, memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjel? Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, cetoknya itu ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham nggih? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Makanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakar. Itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu tidak bervisi ilmiah. Jadi ini kita bilang kekuatan itu orang atau visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam mono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan bergomer. Empama pulau tukang sulap. Dem salah bim to sugih. Lalu kan biniru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan. Kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan wintine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune dari Konfusius. Malah netinya, abis saya bilang, umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, titik ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetep dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo bekal de. Artinya apa? Sing kiri yo jihad. Sing sugih yo napa? Nabine yo ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi beruhen. Nah itu jenenge Bahrul Ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akelah tak tiru. Kulo nu gue melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi gampangane dalam pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok aman cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene, ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tahu. Kepenginem yo ra diutang sugih. Wong sing mbok laporo kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe iku nyamuk. Ah, pribadi ora penting. Lara oke. Malah napa? Wah. Kalau balik iman. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madheh ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya.
Rai iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin. Mas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anake kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak nu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saiki jek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bapak ijazah ben juga. Lalu si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariatnya, ongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa, segala umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin, mbok dua usah keresek. Iya jadi kan butuh duit nih gitu. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah wali ku ra kasil ya. Wali sing ijazah. Wah wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibole wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya pangeran Nabi Sulaiman bisa ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Nabi kalau Nabi Sulaiman harus ikut tok, serasa dibaleni, paham napa? Gak usah napa? Mulane berdangannya walam yudanuhu fi ilmin, mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah wala karomin, tidak dekat sama, jauh sekali. Karena sisi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Ki Jaduk yang sing salabing mulia men golek yakik keris ora dadi wong. Paham ya? Ora dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan Dani ini. Ya kadang ngupayu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang kuwere tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa misalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang tidak. Dan itu kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yudalu bil ilmin, tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmune Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu sing diekspresikan lewat Al-Qur'an Al-Karim. Islam iso urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste yo agak Islam. Bahkan saingane Krisdayanti ku yo napa? Islam. Mboten sing wedok itu dinegakkan secara napa? Islam. Islam bisa bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam bertahan. Mergo konsep Quran. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninsa, nggih agamane napa? Entek. Iku hebate visi, termasuk barokah visi nikah, visi rahim.
Wes ta, kowe gedeng poligami lah. Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Ning Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal titip pitem Cempo. Putri Cempo udah bojone wali akhire malah ada yang anak turune cari udah tua ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo ceng, wakilan nasabe tok Kanjeng. Kok sahabat tuh ning Mekah ya rabi bareng temantan ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal aku ya cocok ngrawani wae kriminal bareng. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami mboten dong. Nah, sampean poligami orang nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula. Nulung wong wedok sitok sunat Gus, loro ya luwih sunat. Orang arah loro Gus, entuk sitok nek sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok napa? Empah. Jadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek inten. Ambek Nabi Muhammad kenal jin tidak wah itu orang luar biasa Nabi Muhammad. Malah kula tambah suweneng Nabi Muhammad. Wah semoga jos tenan Nabi ku. Kula tambah bangga. Sampeyan tak warai carane bangga. Ora mau juga maca selawate ra barbar gak tau paham. Terus ngono ujung-ujungnya kabul kaja. Wah. Boleh nyolawatine Nabi ku kompensasional to. Dul seneng Nabi ya. Maca selawat arang-arang ae penjalukane pirang? Mantap.